Ohayou gozaimasu, Sensei. Oke, Ohayou. Sensei, saya mau tanya nih, perbedaan Tokutei Gino dan Gino Jishu itu apa sih? Oke, mungkin di antara minasan di rumah masih pada bingung nih perbedaan antara Tokutei Gino dan Gino Jishu. Nah, pada dasarnya perbedaan untuk Tokutei Gino dan Gino Jishu ini ada 5 poin. Yang pertama dari jenis pekerjaan. Nah, contohnya kalau untuk bekerja di restoran, dia lebih ke untuk Tokutei Gino. Sementara untuk yang bekerja di bagian fashion atau tekstil, dia untuk Gino Jishu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan syarat perolehan kualifikasi. Nah, jadi kalau untuk Gino Jishu, karena ke Jepangnya itu untuk belajar, maka dia bahasa Jepang masih kurang, tidak punya keahlian di bidang yang nanti dia bekerja pun dia sudah bisa berangkat ke Jepang. Tapi kalau Tokutei Gino, dia harus lulus dulu ujian bahasa Jepang minimal JFT Basic atau N4 dan harus lulus juga tes keahliannya. Nah, yang ketiga adalah terkait masa tinggal. Untuk Gino Jishu, dia itu pada umumnya sekitar 3 tahun. Dan kalau misalkan pihak perusahaan masih mengokekan, dia maksimal bisa sampai 5 tahun. Sementara untuk Tokutei Gino, dia pada dasarnya itu 5 tahun. Nah, khusus untuk bidang konstruksi atau misalkan pembuatan kapal, dia itu tanpa batas. Oke, nah lalu perbedaan yang keempat adalah terkait dengan upah. Nah, kalau untuk Gino Jishu, dia itu dengan upah minimum. Biasanya per jamnya misal 900 atau misalkan 1000 ya, tergantung dari daerahnya. Sementara untuk Tokutei Gino, dia upahnya itu sama dengan orang Jepang. Per bulannya misal berapa gitu. Dan perbedaan yang terakhir adalah terkait dengan perpindahan kerja. Kalau Gino Jishu, dia tidak boleh pindah kerja kecuali ada kasus misal perusahaannya itu tiba-tiba ada masalah atau terkena bencana alam. Jadi misalkan perusahaan itu hancur, terus pihak KUMI-nya misalkan dia mencarikan lagi pekerjaan yang baru, itu masih oke. Sementara untuk Tokutei Gino, ketika misalkan saya ingin pindah nih, dia bisa pindah seperti itu. Itu untuk perbedaannya. Oh iya, Sensei, kalau kita mau melamar untuk Tokutei Gino dan Gino Jishu dengan visa tersebut, kemana ya? Oke, jadi minasan bisa menghubungi LPK. Nah, untuk LPK juga ada yang handle hanya untuk Gino Jishu, ada yang hanya handle untuk Tokutei Gino saja. Jadi minasan bisa pastiin dulu minasan ingin ke Jepangnya dengan visa apa, tentuin dulu baru pilih LPK-nya. Nah, kalau misalkan minasan masih bingung ingin Tokutei Gino tapi bingung, nah itu bisa ke Nozomi Academy karena kami membantu siswa kami yang ingin bekerja ke Jepang dengan visa Tokutei Gino. Baik, terima kasih Sensei untuk infonya. Sama-sama. Kami Baik.